Dalam hal ini saya akan sedikit membicarakan tentang Serat Wulangreh. Serat Wulangreh merupakan karya terbesar beliau saman dalam Geng Sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono keempat, Raja Keraton Surakarta Hadiningrat. Selain dari Serat Wulangreh, sebetulnya juga masih banyak serat-serat piwulang atau serat-serat yang berisi tentang bagaimana untuk berperilaku hidup, bagaimana membentuk budi pekerti yang baik. Kenapa yang lebih menonjol adalah Serat Wulangreh? Mesti ada alasannya. Serat Wulangreh tertata dari bentuk syair tembang, dari Dandang Gulo sampai juga ada Bojong, dan juga ada tembang-tembang yang lain. Sampai sekarang tembang-tembang tersebut masih digunakan dan dipakai, tersebar di seluruh antero Jawa, bahkan bisa mendunia. Khususnya syair-syair tembang tadi setelah masuk pada tataran musik campur sari itu digunakan. Dan untuk di dunia pendidikan, Serat Wulangreh juga digunakan untuk bahan ajar pelajaran bahasa Jawa muatan lokal, lebih khusus untuk anak-anak sekolah menengah pertama atau SMP. Dengan materi bahan ajar Serat Wulangreh diharapkan contoh-contoh perilaku, contoh-contoh budi pekerti yang baik tertanam pada dalam diri si anak. Selebihnya juga untuk tenaga pengajar pun juga harus menguasai apa itu sebetulnya Serat Wulangreh. Serat Wulangreh terdiri dari beberapa tembang yang perlu saya sampaikan di sini. Bahkan bisa dipetik kesimpulan di Serat Wulangreh akan mengajarkan bagaimana setiap orang harus berperilaku terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap guru. Bagaimana seorang harus melaksanakan perintah agama. Bahkan karena Keraton Surakarta merupakan keraton Islam, Mataram Islam, maka oleh Sunan Pakubuwono yang keempat ini diambil salah satu kitab suci yang namanya Al-Quran. Kitab Al-Quran langsung diterjemahkan dan isinya disusun dalam tembang di dalam Serat Wulangreh. Diharapkan semua kawula dalem atau semua rakyat bisa mempelajari bagaimana apa toh Al-Quran itu. Jroning Quran koning rasa yakti. Bahkan kata-kata Al-Quran pun juga didindangkan di dalam Serat Wulangreh. Dan bagaimana kita harus berguru, bagaimana kita harus memilih guru. Bukan seperti zaman sekarang, guru yang mencari murid. Kalau dulu itu murid yang mencari guru. Bagaimana kita harus mencari guru? Kudu milih menungso kang nyoto, yang becik martabate, jadi harus baik. Salah satunya seperti itu. Juga ada yang lain. Bagaimana kita harus bersikap terhadap saudara tua. Bagaimana kita harus hormat terhadap pimpinan. Dalam hal ini adalah raja. Mengabdi pada raja sulitnya bukan main. Jadi tidak segampang seperti sekarang kita itu mengabdi pada pejabat. Dulu luar biasa, ada beberapa aturan. Selebihnya untuk Pakubuwono keempat perlu saya sampaikan, Saman dalam Geng Sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwono keempat juga merupakan seorang seniman besar. Beliau juga menciptakan adanya gending-gending, adanya tarian. Bahkan Sunan Pakubuwono keempat dalam satu tulisan sastra disebut sebagai Sinuwun bagus. Kalau dia mengenakan busana memang luar biasa pantasnya.
maka disebut Sinuhun Bagus. Beliau bisa menyesuaikan bagaimana kalau akan pergi ke masjid besar, bagaimana beliau kalau nanti akan latihan prajurit, bagaimana beliau nanti akan berperilaku sebagai seorang pembesar di depan rakyatnya. Beliau Sinuhun Pakubuwono keempat memang luar biasa. Itu salah satunya saya menyampaikan beberapa hal tentang Sinuhun Pakubuwono keempat. Beliau seorang penulis serat Wulangreh. Walaupun serat-serat yang lain, serat-serat piwulang juga ada. Perlu diketahui saudara-saudara bahwa di Keraton Surakarta, ya khususnya di Sono Pustaka Keraton Dalem Surakarta Tiningrat atau Perpustakaan Raja, di sana tersimpan banyak sekali serat-serat piwulang, baik itu karya dari Pakubuwono keempat, ke-9, bahkan ada beberapa juga dari karya-karya Sinuhun yang lain. Sinuhun Pakubuwono kelima, Cendini, dan juga tersimpan tulisan-tulisan para pujangga dalem. Pujangga dalem, ada Yoswatipuro, ada Sastro Kartiko, ada Sastro Nagoro, ada Ronggo Warsito, yang semuanya merupakan serat-serat piwulang, selain serat-serat atau bentuk-bentuk buku yang berbentuk prosa. Tapi kebanyakan semuanya tertera dalam tembang Jawa atau disebut juga mocopat.